Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Pada saat ini kami datang untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati kami agar mampu menerima kebenaran-Mu dengan rendah hati. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui ketakutan yang kami sembunyikan, kegelisahan yang tidak mampu kami ceritakan, dan beban yang kami pikul dalam diam. Datanglah, teguhkanlah kami, bebaskanlah kami dari ketakutan kepada penilaian manusia, kehilangan, kegagalan, dan penderitaan. Roh Kudus, terangilah pikiran kami, agar kami berani hidup dalam kebenaran sesuai tuntunan sabda-Mu, mengakui Kristus melalui perkataan dan tindakan, serta percaya bahwa hidup kami selalu berada dalam pemeliharaan Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang terselubung yang tidak akan disingkapkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Jangan takut terhadap mereka yang membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipih dijual seharga 1 keping uang yang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang ada di surga. Namun siapa saja yang menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita sering mengalami yang namanya ketakutan.
Ketakutan adalah bagian yang mungkin tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kita takut kehilangan pekerjaan, takut gagal, takut ditolak, takut masa depan anak-anak tidak baik, takut sakit, takut ketinggalan, dan takut terhadap apa yang belum terjadi. Ada pula ketakutan yang lebih halus. Takut tidak disukai, takut dianggap berbeda, takut dikritik, dan takut berbicara benar karena khawatir kehilangan hubungan atau kedudukan. Karena takut, orang dapat memilih diam ketika seharusnya berbicara. Karena takut, orang dapat melakukan kesalahan agar bisa diterima oleh kelompok. Karena takut, orang dapat menyembunyikan iman dan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini, Yesus sampai 3 kali berkata kepada para murid, "Janganlah kamu takut." Yesus tidak mengatakan bahwa para murid tidak akan menghadapi penderitaan. Ia justru sudah mempersiapkan mereka menghadapi penolakan. Namun ia mengingatkan bahwa ketakutan tidak boleh menjadi penguasa kehidupan para murid. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Dengan perkataan ini, Yesus menyadarkan para murid bahwa mengikutnya tidak berarti memperoleh jalan hidup yang lebih mudah. Jika sang guru ditolak, dihina dan difitnah, para murid pun dapat mengalami hal serupa. Iman kekatolikan bukan jaminan bahwa kita akan bebas dari masalah. Iman adalah kekuatan untuk tetap bertahan bersama Tuhan ketika masalah datang. Namun kita sering memiliki harapan yang berbeda. Kita berpikir bahwa jika rajin berdoa, hidup harus selalu lancar. Jika aktif melayani, orang harus menghargai kita. Jika berbuat baik, tidak boleh ada yang menyakiti kita. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita mulai kecewa kepada Tuhan. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa muridnya akan selalu dipuji. Ia menjanjikan bahwa muridnya tidak akan pernah berjalan sendirian. Yesus juga berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kebenaran mungkin dapat ditutupi untuk sementara, tetapi tidak selamanya. Kebohongan dapat terlihat menang, orang jujur dapat dirugikan, dan mereka yang berbuat curang mungkin tampak hidup nyaman. Namun Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Perkataan Yesus ini sekaligus penghiburan dan peringatan. Penghiburan bagi yang setia tetap tidak dihargai. Peringatan bagi mereka yang hidup dalam kepalsuan dan merasa tidak seorang pun mengetahuinya. Kita dapat menyembunyikan sesuatu dari keluarga, masyarakat, bahkan gereja. Namun kita tidak dapat menyembunyikan hati dari Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga bersabda, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Sabda ini sangat keras. Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada kehilangan harta, jabatan, penerimaan, atau kenyamanan, yaitu kehilangan jiwa dan arah hidup. Namun seringkali kita lebih takut kehilangan penilaian manusia daripada kehilangan kedekatan dengan Tuhan.
Kita tahu suatu tindakan salah tetapi tetap melakukannya karena takut dianggap tidak setia kawan. Kita tahu adanya ketidakjujuran tetapi tetap memilih diam karena takut kehilangan posisi. Kita tahu bahwa suatu hubungan atau kebiasaan merusak hidup tetapi tidak berani meninggalkannya karena takut sendirian. Disinilah sabda Tuhan terasa menggigit kehidupan kita. Siapakah yang paling kita takuti dalam hidup ini? Tuhan atau manusia? Takut akan Tuhan bukan berarti membayangkan Allah sebagai pribadi yang menunggu untuk menghukum. Takut akan Tuhan berarti menghormatinya begitu dalam sehingga kita tidak mau kehilangan relasi yang intim dengannya. Kita lebih memilih kehilangan keuntungan daripada kehilangan kejujuran. Kita lebih memilih tidak populer daripada mengkhianati kebenaran. Sambil berbicara begitu tegas, Yesus memberikan penghiburan yang sangat lembut. Ia berkata bahwa 2 ekor burung pipih dijual murah, tetapi tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar pengetahuan Bapa. Bahkan rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Artinya, di mata Tuhan tidak ada kehidupan yang terlalu kecil untuk diperhatikan Tuhan. Mengetahui setiap air mata yang jatuh tanpa dilihat orang lain. Ia mengetahui setiap doa yang belum terucap. Ia mengetahui usaha baik yang tidak pernah dipuji. Ia mengetahui kelelahan orang tua, perjuangan seorang anak, kesepian orang sakit, dan pergumulan mereka yang tampak kuat di hadapan orang lain. Jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh jumlah harta, jabatan, penampilan, prestasi, atau pengakuan manusia. Kita berharga karena kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yesus lalu menutup dengan perkataannya yang serius. Siapa yang mengakuinya di depan manusia akan diakuinya di hadapan Bapa. Mengakui Yesus bukan hanya berkata, saya orang Katolik. Mengaku Yesus berarti memperlihatkan nilai-nilainya melalui hidup. Tidak ada gunanya memakai tanda salib bila tangan kita melakukan ketidakadilan. Tidak cukup mengucapkan nama Tuhan jika mulut kita dipakai memfitnah. Tidak cukup rajin mengikuti misa jika kita menolak berdamai dan mengampuni. Iman yang hanya tampak dalam gereja tetap menghilang di rumah, tempat kerja, dan masyarakat belum menjadi pengakuan hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak mengatakan bahwa kita akan ada ancaman, penolakan, atau penderitaan. Namun ia berkata, jangan takut. Jangan takut karena kebenaran pada akhirnya akan dinyatakan. Jangan takut karena manusia hanya dapat menyentuh bagian luar hidup kita, tetapi tidak dapat mengambilnya yang diserahkan kepada Tuhan. Jangan takut karena Bapa mengetahui bahkan rambut di kepala kita juga terhitung semuanya. Maka marilah hari ini kita berani hidup hanya untuk mendapatkan, tidak hanya hidup untuk hanya mendapatkan penerimaan dari manusia. Hiduplah agar Tuhan berkenan. Akulah Kristus bukan hanya dengan mulut, tetapi melalui keputusan-keputusan hidup kita. Sebab hidup kita berharga, kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi, dan tangan Bapa tidak akan pernah melepaskan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena melalui sabda-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami berharga di mata Bapa. Engkau mengetahui setiap ketakutan, kegelisahan, dan pergumulan yang tersembunyi dalam hati kami. Ampuni kami bila rasa takut membuat kami mengkhianati kebenaran. Ampuni kami ketika kami lebih mencari penerimaan manusia daripada berusaha hidup berkenan kepadamu. Ampunilah kami ketika kami mengakui-Mu dengan mulut tetapi menyangkalnya melalui tindakan. Tuhan,
dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudara yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.